Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya, jadi pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki materinya, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan, masa penjajahan. Pembelajaran 2. Ya, jadi sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. 2. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Jadi ini Thomas Stamford Raffles. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi oleh Thomas Stamford Raffles. Yang pertama, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Melarang perdagangan budak.
Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi, gambar ini adalah lambang VOC. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internalnya sebagai berikut. Jadi ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Sekarang faktor internalnya, yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Adapun faktor eksternalnya adalah 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak, pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal W.C. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, untuk melatih pemahaman kalian masalah bacaan tersebut, ayo berlatih. Nah, pemerintah kolonial Inggris dan Belanda, kalian dapat berlatih mengisi jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Jadi siapa biasanya menunjukkan kata orang yang dipertanyakan ya. Jadi siapa? Maka Inggrisnya siapa yang memimpin pada masa pemerintahan kolonial, Belanda siapa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di manakah daerah kekuasaannya? Di mana biasanya menunjukkan kata tempat. Jadi yang dipertanyakan tempatnya di mana. Jadi Inggris kekuasaannya di mana, Belanda kekuasaannya di mana. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Kapan biasanya yang diminta menunjukkan tentang waktu. Jadi kapan, Inggrisnya kapan, pada tahun berapa, Belanda juga. Kemudian selanjutnya, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Inggris, kebijakan yang diambil oleh Belanda. Nah,
Selanjutnya, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Bagaimana keadaannya? Kalian bisa menjelaskannya di kolom tersebut. Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Jadi kalau membeku itu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Jadi kebalikan tadi dari membeku itu ya. Jadi kalau mencair dari benda padat ke benda menjadi cair. Nah, contohnya ialah es yang mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Jadi dari benda cair ke benda gas. Peristiwa ini mudah kita jumpai dalam kegiatan masak-memasak. Jadi contohnya pada saat memasak air. Nah, lama-lama jika mendidih kemudian kompornya tidak dimatikan, maka lama-lama airnya akan berkurang. Nah, inilah yang dimaksud dengan menguap. Jadi terjadi pengurangan volume air. Nah, rayuan Pulau Kelapa. Ini rayuan Pulau Kelapa termasuk salah satu lagu wajib nasional. Nah, apakah yang dimaksud dengan lagu wajib? Nah, lagu wajib adalah lagu yang dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Itulah tadi penjelasan singkat dari materi hari ini, itu pembelajaran 2, tema 7, subtema 1. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah, menjaga kesehatan dan menggunakan masker jika keluar dari rumah. Kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.